mukhalafatu lil hawadisi qiyamu bin nafsi wahdaniyah qudrah iradat ilmun hayyun sama basyar kalamun qadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya ilahana wa ila kulli shay'in ilahan wahidan la ilaha illa antas samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rabbana natawassalu bihaqqi sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ismihi wa ruhihi. Ya Rabbana fataqabbal du'aana innaka antal wahhab. Allahumma awsil ruhana ila ruhi sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa awsil ruha li ahlina wa zurriyatina wa azwajatina wa qarabatina ila ruhi sayyidina Muhammad. Allahumma atina ya Allah quwwatan wa sultanan wa ayyid lana ya Allah bi ruhil qudus. Fataqabbal du'aana wa hajatan liman hadir fi hajal majlis. Allahumma qbil hajata liman hadir fi hajal majlis wa fi rizqihim fatihim rizqahum rizqan kasiran wa wasi'an min kulli jihatin min jami' ghaibika bi ghairi minnati makhlukatin bi mahdi fadlika wa karamika ya rabbal alamin. Allahumma nawir ya Allah qulubahum binurika ya Allah wa khususan binuri sayyidina wa nabiyyina Muhammad warzuq liman anfaqa fi hajal majlis. Farzuq ya Allah dukana hari Padang wa topan histori wadi di Padang wa rasam wa bagong wa ghairahum fi hajal majlis wa Muhammad Akbar wa ghairihim ya rabbal alamin. Pajid rizqahum rizqan kasiran wa wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ighfir lana ya Allah waghfir li walidaina warhamhum kama rabbayana shighara. Fawasilana fi darina wa barik lana fi kulli rizqina. Allahumma arham ya Allah ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma azbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asbir ummata sayyidina Muhammad. Wa taqabbal du'aana innaka antal wahhab. Panada'u kama yada'u ya Allah bi du'ai nabiyika Ibrahim alaihissalam wa Sulaiman alaihissalam. Rabbana auzi'lana naskura ni'mataka allati an'amta alaina wan walidina wan amalan solihan tardahu wa dakilna birahmatika fi ibadillahi sholihin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, wa'iz liman hadir fi hadzal majlis min syarri may yamshi ala batni wa rizlain wal bayn wasyakin ba'dal yakin wa min munkarati amali wa akhlaq wa setan dan mautan namuta bisabilka mudbira wa namutaladiga wa min syarri ma yaliju fil laili wan nahar wa mataqubu minar rih wa malimna malam namal an adilau dala zalam nujala alaina wa na'udzubika min kulli marid wa nifakin kulli sahiban yudin kul amrin yulhina wa min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha min nafsin lastazabu laha wa minal hadmi wa taradi wal gharaqi wal haraqi wal haram wal hammi wal hajan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukli wa min galabatid daini wa qahrir rijal wa gagarin fitnatin nisa wa fitnatid dunya wa zabid dunya wa zabil akhirah wa dikid dunya wa diki yaumil qiyamah wa min jawali nikmatika tahuli afiatika fajati nikmatika jami syafqatika ya rabbal alamin. Ibtatahna ya Allah bi amamina wa khalfina wa yaminina wa simalina wa fawqina wa tahtina panaqulu bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ijaban lana minas syaitonir rajim wa min kulli syarri ma la yaliju fil laili wan nahar fataqabbal du'ana innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada fatina karamatan kama fi ashabil kahfi wa fi kulli amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil adijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Paina insyaallah asli kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Futuhul Ghaib. Wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani bertambah rezeki dan nikmat kita, terutama bertambah kelezatan dan nikmat asyik dan masyuk kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh mengingatkan kepada kita bahwa ketika bencana itu datang, siapapun tidak bisa menolaknya. Bahkan seorang yang mengangkat doanya kepada Rabbnya, bencana itu akan tetap datang. Karena bencana itu memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bencana yang melewati doa, dia tertolak. Namun ada bencana yang tidak bisa kita tolak. Itulah Allah. Itulah qahar Allah. Itulah Allah yang bisa memaksakan kehendaknya. Dengan kekuasaan Allah, alam semesta ini diaturnya. Kita bisa merasakan panas terik matahari sedemikian rupa sampai kita harus membangun rumah agar kita tidak kepanasan. Tidak hanya kepanasan kita bisa,
tapi juga kedinginan. Kita bangun rumah kita, kita pertebal dinding-dinding rumah kita, kita buat selimut di tubuh kita, tanpa kita sadari Allah memaksa keadaan itu sehingga kita harus memakai baju, memakai selimut, dinding rumah yang tebal untuk melindungi kita dari cuaca dan keadaan yang ditetapkan Allah pada kehidupan ini. Tidak ada satupun manusia yang bisa bertahan dalam hidup ini tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan Allah itu tidak melihat apakah hambanya itu beriman atau tidak. Pertolongan Allah itu ada secara sunatullah dalam kehidupan manusia. Hari demi hari bertambahlah kemampuan manusia. Dengan teknologi manusia dapat mempercepat perjalanan mereka. Dengan teknologi, kemampuan teknologi, manusia yang memungkinkan sakit, dia dapat bertahan untuk tidak sakit. Itulah juga tidak lain semata-mata karena bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan akal kepada manusia dan lawan akal pada kehidupan ini, sehingga tergabunglah dua keadaan di dalamnya, yaitu syaqawah, penderitaan yang mengakibatkan manusia mencari kebahagiaan. Ada kebahagiaan yang mengakibatkan manusia menjauh dari penderitaan demi penderitaan. Maha Agung Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kehidupan ini, sehingga kita perlu mengerti tentang bahwa bencana itu tidak sedianya selalu menyakitkan kepada kita, tetapi membangkitkan pada diri kita kenyamanan demi kenyamanan. Mulailah dalam tradisi manusia bisa merasakan sakit, kemudian pengalaman sakit diceritakannya kepada manusia yang lain. Bertemulah dengan orang-orang yang dipilih Allah untuk menemukan obatnya, sehingga manusia dapat berobat dengan obat itu. Hanya karena petunjuk Allah lah obat itu didapat oleh manusia. Akhirnya manusia dari zaman ke zaman memiliki obat, sehingga mereka dapat mengurangi rasa sakit mereka, mengurangi penderitaan mereka. Da'il baliyah tazuruka. Tenang saja, bencana itu datang, pasti dia datang. Tetapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hambanya. Di samping ada bencana, ada pengobat daripada bencana itu. Karena itu perhatikanlah hal-hal itu. Khol min sabiliha. Sunyikan saja daripada pikiran-pikiran bencana demi bencana. Atau saat ini engkau menerima bencana, tinggalkan saja semua pikiran itu. Pikirkan, fokus tetaplah untuk musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Godaan demi godaan itu bisa berbentuk bencana demi bencana. Tetapi ketahuilah inti dari semua bencana itu ialah agar mengajari kepada kita untuk mengingat Allah. Wala taqafu wala tazau min muzi'iha wa qarbiha. Tidak perlu engkau mencari dan panik terhadap keadaan bencana itu datang, karena sesungguhnya bencana itu sudah didesain Allah, sesuatu yang mampu engkau untuk menghadapinya. Subhanallah. Bukankah selama ini manusia bisa menghadapi bencana demi bencana? Kenapa mereka manusia dapat melakukan atau menghadapi bencana? Karena Allah sudah meletakkan kemampuan itu pada diri mereka. Hanya tinggal ketika bencana itu datang, apa peran kita? Apakah peran kita bisa bersabar atas bencana itu, atau teriak-teriak, atau tidak percaya dengan Allah, atau makin menjauh dengan Allah? Na'udzubillah min dzalik. Ternyata terhadap bencana itu bukan ukuran tolak ukurnya kita menolak bencana itu dengan cara teriak-teriak. Tidak. Ukurannya adalah seberapa besar kita sabar terhadap bencana itu, atau seberapa besar kita bisa memahami dan mengenali bencana itu sebagai hubungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaisa narahum a'zam min nari jahannam walaza.
Sungguh bagi orang-orang arif billah, neraka itu lebih kejam daripada bencana yang bertubi-tubi datang kepada diri mereka. Bencana yang paling perlu engkau perhatikan sesungguhnya bukanlah bencana dunia ini, tapi adalah bencana jika engkau dimasukkan ke dalam api neraka. Itulah yang perlu engkau perhatikan ketimbang memperhatikan bencana demi bencana. Api kebakaran. Yuk kita di Banjarmasin ini paling diburu oleh api, iyalah. Banjarmasin ini terkenal, Kalimantan Selatan ini dengan api. Ya kelak, bila begitu musim kemarau datang, jangan musim kemarau, musim hujan gitu. Kadang-kadang ada yang kebakaran kelak. Rata-rata rumah kita kayu. Sekarang banyak sudah rumah orang tidak kayu, masih juga kebakaran. Coba bayangkan, sampai pemadamnya luar biasa. Iyalah. Apa kau menghindari api? Sudah hati-hati kita, tetap aja ada kebakaran. Kita hati-hati, sebelah rumah kita bisa kebakaran. Apa kabar? Pip? Hah? Ayo. Di luar negeri yang sudah desain teknologi tinggi, kebakaran bisa juga ternyata terjadi. Bahkan sampai mati banyak di sana. Karena rumah mereka rata-rata kan pakai pakai besi, alang besi, pas kebakaran dia bisa keluar. Terpanggang orangnya di dalam. Hah? Ayo, ini kohar Allah ini. Ini saya ingin mengisahkan kohar Allah. Siapa yang bisa? Tapi dari semua kohar Allah itu, seganas-ganasnya kohar itu, nggak usah dipikirkan itu, kata saya. Yang kamu pikirkan adalah bencana masuk ke dalam api neraka, naudzubillah. Itu yang paling ngeri. Faqad sabata fil khabari al-marwi an khairil bariyah. Disebutkan di sebuah hadis Nabi SAW dalam satu riwayat, inilah sebaik-baiknya yang meriwayatkan, yaitu Muhammad al-Mustafa Sayyidina Muhammad. Ketahuilah kata Nabi SAW, qala innan nara jahannam taqulu lil mu'min juz ya mu'min faqad atfa nuruka lahabi. Nabi mengatakan, ketahuilah, kata Nabi, jika engkau orang mukmin, berarti orang yang beriman kepada Allah. Nabi Umar, ketahuilah, sang neraka, api neraka berkata kepada orang mukmin, lil mukmin, taqulu lil mukmin, juz ya mukmin, cepat kamu menghindar dariku wahai orang-orang mukmin. Faqad atfa nuruka lahabi, karena kemukminanmu itu akan memadamkan api neraka yang menyala-nyala daripada diriku. Mau paham lah pian? Kayak apa tuh? Hebatnya orang mukmin itu, kata Nabi, bisa memadamkan api neraka. Hakon kena api dunia, kapian kan hakon api neraka kah? Udah hakon berduanya juga. Ya apa Bib? Nah, ini disuruh milih Bib lah. Suruh milih ya Bib lah. Nah, bingung loh lah. Ada paloi disuruh kumpulkan oleh orang tuanya. Orang tua paloi sudah tua, kumpulkan anu aja. Ding sanak ikam lo ya, kumpulakannya benam, ding sanak paloi keliling di muka rumah. Nah, apa aja? Aku ini sudah Tuhan, nah bagian ikam lah, ya sedih. Tuhan sudah, enggak bahaya pak, gua paloi itu gang dah. Suruh memilih apanya ya. Abah ini sadang juga sudah meninggalkan dunia ini jarak banyak. Aku ini mau berpesan, mau berwasiat kepada kalian semua. Ya kah Jupalo itu tegang benar dengar, wah ini Jupalo ini bisa mati apa nih? Tinggalkan Sidin. Nah, Bapak ada pesan pian, ada aku anak berwasiat dia Sidin. Apa aja? Kayak inilah, bila aku meninggal dunia, jar abahnya nih, rumah kita ini jangan dijual. Nah, iya Abah, kenapa Abah aja? Maka terserah kami aja bila sudah pian meninggal Jupalo. Jadi jar Abah paloi,
Soalnya rumah ini jadi jangan dijual, rumah kita ini ke rumah kontrakan di sini. Rumah kontrakan lebih baik. Jangan dijual. Nah, cuma abah nih ada bisi simpanan jauh baloi. Oh, tegang ulang baloi. Pilihan demi pilihan nih. Apa aja baloi? Aku bisi pila jadiin, tapi aku diam aja selama ini. Bisi pila tahu lah aja. Pila yang rumahan, wih aja baloi. Selain pila aku bisi kebun. Oh, bisi kebun, tapi kurahasiakan selama ini. Nah, karena bila aku meninggal dunia, Jisidin ambil Jisidin di bawah bantal aku nih, nah ada situ catatannya. Mak, coba lihat apa bah kira catatannya? Mak, bagian ikam nih Jisidin pingin tahu terus. Itu password nak aja. Wah, password juga bah jadi. Soalnya aku selama ini main game di Facebook di Sidin. Dapat hadiah pila bibe. Lawan bibe, lawan kebun di Sidin. Apakah namanya model pila pilek apa kata jar bibe? Nah, jadi ambil aja passwordnya situ kena buka. Hadiahnya kebun sama rumah pila lah. Pila gayanya pila. Kacau nih kesannya. Bahkan mau milih itu pilihannya sakit semua lah. Pilihan sakit pula. Nah, tadi kisahnya tadi selama ini yang dipikirkan anak kepada orang tua apa biasanya? Nah, warisan. Abahnya ini pintar juga. Supaya anak tidak mewarisi apa-apa, sih dia ngontrak aja rumah bibe. Nah, kali terlihatlah bakti dan tidaknya anak kepada orang tua. Ada anak itu berbakti kepada orang tua karena dilihatnya orang tua kaya. Yalah, maaf nang pina kaya lah, bisi anak. Anak pina berbakti lawan orang tua, kalinya kekayaan orang tua yang diliriknya bilah. Tapi kalau pian tidak kaya, anak pian berbakti dengan pian, alhamdulillah. Berarti tidak ada yang diharap-harap, ya kan? Berarti memang ikhlas untuk berbakti kepada orang tua. Nah, kita diberi hadiah. Kemukminan kita ternyata bisa memadamkan api neraka. Bahkan orang mukmin itu nanti dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika dia berada di surga, matanya ke sana kemari mencari temannya. Siapa kira-kira yang masuk dalam api neraka? Kemudian warafa'ahu biyadaihi, kemudian dia mengangkat tangannya berdoa kepada Tuhan, Allahumma akrizhu minan nar. Allahumma akrizhu minanar, ya Allah keluarkanlah dia. Mungkin dia itu temannya, kalau pacarnya lain bang lah. Temannya minanar, dari api neraka. Boleh jadi Allah mengabulkan hajat dan doa orang mukmin itu. Inilah kehebatan orang mukmin, bisa mengeluarkan orang daripada api neraka. Bila pian menjadi mukmin yang kuat, pian bisa mengeluarkan orang tua pian jikalau mereka masuk dalam api neraka dari hembusan api neraka. Subhanallah. Nah itu makanya Palui bertanya lawan guru aja, rokok ada jaga di surga aja, ada aja jar. Di surga pipi ada aja, cuma aja jar guru menyalakannya di api neraka aja. Nah itu hebatnya surga tuh Bipe, karena tidak ada api di surga tuh. Menurut riwayat dalam hadis, di surga tuh tidak ada api, tapi orang bisa memasak. Subhanallah, itu hebatnya surga. Jadi kalau nang perokok kita kan sorangannya lah. Paham jalan gitu kayak apa caranya merokok ada apinya. Nah Pahal kana nurul mu'min alladhi atfa lahabin nar pilozi ilal ladina sohbahu pid dunya
allazi liman yamurru biha min atlaiha wa asya. Subhanallah. Maka nurul mukmin, cahaya orang mukmin itu bisa memadamkan api neraka. Jadi bila pian jadi mukmin, mengenal Allah Subhanahu wa taala, cahaya pian bisa memadamkan api neraka. Subhanallah. Karena itu bersahabatlah dengan orang-orang mukmin. Nah, bersahabat di sini sobah, jadikan persahabatan bainal mukmin, di antara orang mukmin. Jangan mencela-cela orang mukmin. Jangan. Aib mereka kalau bisa ditutupi, jangan dibongkar-bongkar, dikorek-korek. Apalagi ilmu yang, aduh, masya Allah. Sekarang nih yang rame, yang wahabi. Itu kan bila anda dengar ceramahnya, nggak usah didengarkan itu menjadikan kita gila, menjadikan kita bongek, jongos, hanya mencela orang lain. Coba materinya hari-hari orang ya salah. Ini kan bukan orang mukmin. Ciri khas orang mukmin itu menyelamatkan orang lain, sampai-sampai menyelamatkan saudaranya dalam api neraka. Jangan didengari, selesai. Nah, bila pian pengurus masjid, jangan diterima-terima. Bila ada yang kayak itu, paham aja pian ciri-ciri khasnya. Maka bahkan cahaya orang mukmin itu bisa memadamkan cahaya kegelapan yang ada pada saudaranya ketika di dunia. Iyalah, kalau pian mukmin toh nanti teman pian terpengaruh dengan pian. Teman pian yang tadi suka maksiat berkurang, akhirnya hilanglah kemaksiatannya bersama dengan pian. Nah, itu salah satu ciri khas orang mukmin itu. Karena itu salah satu bentuk kemukminan itu pada diri kita ialah bila kita melihat bencana dan bala itu bukan dengan kutukan, bukan dengan celaan, karena hakikatnya kita mencela Allah. Kesadaran kan itu kan? Bila kita sudah menggunakan basirah, kita melihat bencana itu bukan kutukan, tapi justru adalah pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajan nur lahabi balwa, karena nur itu pada dasarnya memadamkan api yang menyala-nyala. Bencana itu juga bagaikan bencana atau bagaikan api yang menyala di dalam dada manusia. Bila kita sudah memiliki nur kemukminan atau keimanan yang mendalam kepada Allah, maka api yang menyala-nyala itu padam akibatnya. Sederhana. Ada orang putus cinta, sedih enggak? Sedih lah? Sedih Bib lah? Oh, sedih ke Bib? Nah, sedih juga Habib nih, mana pernah putus cinta, ada pernah Habib nih jalan terus cinta. Sedih lah. Bila putus cinta tuh sedih lah, sedih sekali. Bib, terpada. Sedih. Pada saat orang sedang sedih, berkabung hati itu api yang menyala-nyala di hatinya. Tapi kalau dia mukmin, api yang menyala-nyala di hatinya itu langsung padam. Subhanallah. Apalagi melihat wanita yang dicintai. Kalau dulu kisah raja-raja, kalau sudah raja mencintai seorang perempuan, belum bisa mendapatkan perempuan itu, sang raja itu biasanya sakit. Iyalah, kecuali harus mendapatkan wanita itu, baru dia sembuh dari sakitnya. Jadi cinta itu bisa menjadikan orang sakit. Habib lah. Ya, nggih Habib. Ngaliban Habib ya kan. Cinta itu. Maka kalau sudah dia menancap di hatinya, Pak. Ayo, tai kambing rasa coklat. Ya, Pak. Nah, subhanallah. Itu api bagaikan api yang menyala di dadanya. Bila mukmin pian kuat, pian tarik tangan, sholat, pian 2 rakaat, pian tambah lagi sholat sunat yang lainnya, berzikir, mulai api itu yang menyala-nyala itu mulai padam, berkurang. Sembahyang lagi, sebut saja anak muda. Kalau pian melihat teman pian sedang begitu, bisa jatuh, bisa juga
tuha mati bini. Kalau anak kawin kalinya yang mau dikawini wanita juga ada, wanita cantik bujangan enggak, tapi wanita bujangan tuh kada mau, sakit hati juga sih Din. Menyala-nyala juga tuh api tuh. Sholat, mau berzikir, ingat pesan Syekh Abdul Qadir Jalani, musyahadah timbulkan musyahadah kepada Allah, mulai padam api itu, padam demi akhirnya padam sama sekali. Subhanallah, bila sudah padam selamat. Nah ini kisahnya. Itulah keberkahan janji keimanan. Ulun mengisahkan sebuah riwayat kisah yang dikisahkan oleh Imam Qalyubi, Syekh Imam Qalyubi dalam An-Nawadir, sebuah hikayah. Ana zama'ah minal lusus kharaju minal laili ila qat'i tariqi ala qatilah. Falamma janna alaihim lail ja'u ila ribati bil mafajah faqara'ul bab wa qalu li ahli ribat. Suatu hari ada kelompok pencuri atau perampok atau penyamun. Kalau dulu itu penyamun tuh biasanya menahan orang di jalanan. Kalau mungkin masa-masa 10 tahun yang silam kita pernah dengar biasanya kalau di masyarakat kita itu ada zaman kelotok bahari bib. Nah, kan nanti dicegatnya di bajak sungai kah? Bajak sungai itu kelompok bajak sungai. Ada lagi kalau pakai mobil apa itu? Yang membawa barang-barang tuh mobil apa namanya? Mobil apa? Pon? Oh, bajing loncat, ada bajing loncat di jalan. Ini rupanya kelompok bajing loncat waktu itu, kisah Imam Qalyubi. Keluar mereka dari rumah mereka, jalan mencari tempat-tempat sunyi. Rupanya waktu itu hari masih siang, jadi masih menunggu malam. Akhirnya mereka menemui tempat satu perkampungan, ada di kampung itu, ada di ujung kampung tuh rumah. Lalu dimasukinya rumah tuh. Lalu mereka mengetuk pintu, akhirnya dibukai. Lalu bagian bajak nih, bagian perampok lah, penyamun nih. Kami jadinya inna jamaah, sesungguhnya kami ini minal ghazwah, kami ini jamaah peperangan, jamaah orang berjihad di jalan Allah. Oh ya kajar, ampun, ajar pemilik rumah langsung aja dibuka, disilakan aja masuk. Silakan masuk. Ini perampok nih mengaku apa? Mengaku orang-orang jihad berperang untuk agama Allah. Oh senang ya orang rumah nih. Nah di rumah itu, padahal dustainya di rumah itu, ini kisah cahaya mukmin lah. Padahal di rumah itu ada kebetulan pemilik rumah itu punya anaknya sedang sakit panas tubuhnya. Alhamdulillah jarak tuan rumah ini kebetulan kami minta air ya, minta bacakan lah karena ini kan orang yang sedang berjihad nih berkah. Minta tiupakan banyu ya nah. Jadi nang kepala perampok nih meniupakan ke air. Oh tiupakannya banyu air. Wah dibacakannya kisahnya nih. Masya Allah. Nah ringkasannya lah. Nah sudah. Akhirnya tengah malam perampok nih keluaran. Kami dulu bertugas dulu jar bagian perampok nih. Ada tugas kami malam ini. Hai keluarannya merampok. Merampok sudah, habis operasi, kelelahan, pulang lagi ke rumah tuh, subuh hari datang ke rumah tuh. Nah, setelah itu yang terjadi, kepala perampok ini melihat, anak tadi yang panas tadi itu, panas merodong tadi itu, sehat kah? Sudah sehatnya, sholat subuh lagi jar. Sholat subuh anak pemilik rumah terima kasih benar jar, karena berkah para pejuang di jalan Allah maka sembuhlah penyakit anakku jar. Masya Allah, subhanallah. Kharajna ila qat'i tariq gairi anallaha ta'ala. Masya Allah, akhirnya terduduklah si perampok ini dan akhirnya berkata dia, innama nahnu lusus, kami ini sebenarnya kelompok penyamun perampok, bukan apa-apa. Kami keluar dari tempat kami, persembunyian kami untuk merampok bukan karena Allah, bahan Allah, tapi
Kenapa jadi sembuh? Jadi orang anak engkau. Masya Allah. Waqad tubna ilallahi ta'ala patubu jami'an. Maka melihat kejadian itu, perampok itu bertobat dia kepada Allah pada malam itu sendiri, dan jadilah mereka patubu jami'an pasaru min jumlatil ghazwah. Akhirnya mereka berniat pun menjadi pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Apa cerita itu? Kata Imam Qalyubi, orang mukmin itu meskipun salah jalan, salah sangka terhadap sesuatu, keberkahan itu masih mereka dapatkan. Subhanallah. Hanya dengan menyangka orang baik, maka sangkaan kebaikan itu tetap dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini penting. Sering kan orang ziarah kubur, belum tentu aja di kubur ini wali. Terserah aja wali kah tidak kah. Yang penting sangkaan yang datang wali, ya kah? Doanya Sidin mendoakan kita, kita mendoakan Sidin mendoakan kita. Subhanallah. Mudah-mudahan melewati doa mereka terkabullah segala banyak kan yang sembuh dari sakit, banyak. Meskipun kita tidak pernah bertemu dengan orang di kubur itu, ya lah. Dia mendoakan karena sangkaan yang baik. Orang mukmin melihat air putih, dia pandang air putih ini adalah rahmat dari kasih sayang Allah, dikabulkan Allah, jadi obat baginya, jadi sehat hanya dengan sangkaan. Ayo pian. Subhanallah. Jangankan seperti itu, api neraka saja takut dengan orang mukmin, karena dengan keberadaan orang mukmin padam api neraka. Jadi kalau nak memadamkan api neraka itu timbai aja orang mukmin ke dalam api neraka. Ya Allah, padam bae. Nah, inilah khasiat orang mukmin. Lil fadilah, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, pian, kehebatan pian diri seorang mukmin, sangka saja apa yang ada di hadapan pian itu kebaikan, apa saja yang sangka pian kebaikan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemanfaatan dan kelebihan Anda sebagai orang mukmin. Masya Allah. Pajah Habibullah. Nah, Ibrahim nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.